Nah, di antara dampak dosa dan maksiat, kata Ibnul Qayyim, sababul qati'ah. Dia memutus hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Maka nggak ada kaitan seorang hamba dengan Allah disebabkan dengan maksiat tadi. Dan yang perlu diketahui, seorang hamba apabila jauh dari Allah dekat dengan siapa? Syaitan. Dan orang kalau dekat oleh Allah, dekat dengan Allah, maka syaitan akan lari menjauh. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab yang lain, dikatakan Umar fi ziqin wa syaitan fi ziqin akhar. Umar kalau terdapat di dalam satu gang, setan itu pindah ke gang yang lain. Karena syaitan apabila sudah tidak bisa menggoda seorang hamba, dia tidak ingin digoda oleh manusia. Maka seorang hamba saking kuatnya akidahnya, saking kuatnya keyakinannya, saking kuatnya kecintaan kepada Allah, kadangkala setan itu kabur tidak ingin menggoda dirinya. Ya, dan Imam Ahmad rahimahullah di akhir hayat ketika dalam keadaan sakaratul maut, beliau berkata ba'at. Artinya belum selesai. Murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam Ahmad, kenapa kamu mengatakan itu?" Kata Imam Ahmad, "Tadi syaitan datang kepadaku dan mengatakan, wahai Ahmad, kita ini tidak mampu untuk menggoda kamu saking kuatnya kamu." Kata Imam Ahmad, ba'at. Artinya belum selesai. Maksudnya setan datang menggoda Imam Ahmad, ingin memasukkan ke dalam hati Imam Ahmad ujub. Agar dia mengetahui kekuatannya supaya jatuh di dalam bab ujub dengan pujian-pujian syaitan. Maka kata Imam Ahmad, belum selesai engkau menggodaku dan belum selesai perseteruanku dengan dirimu syaitan sampai aku diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lihat subhanallah, syaitan ini memiliki kelebihan di dalam menggoda manusia. Kalau manusia, dia tidak suka syahwat. Artinya pintar melawan diri kepada syahwat. Maka nanti setan akan masuk di pintu syubhat. Makanya sebagian orang-orang yang terkena pemikiran bid'ah, dia soleh luar biasa. Hafal 30 juz, selalu sholat di shaf awal. Maka orang seperti ini, syaitan susah menggoda dari pintu syahwat. Namun setan masuk dari pintu mana? Syubhat. Maka selalu memikirkan pemikiran-pemikiran yang sesat di benaknya. Nah cuman kalau ada orang yang dia sudah istiqamah, memiliki akidah yang kuat, maka setan masuk dari pintu syahwat. Kadang kelemahan dia dalam syahwat. Dia selalu jatuh di lubang syahwat. Kadangkala ada orang dilihat oleh syaitan, dia masuk ke dalam pintu riya dan ujub. Orang ini suka membanggakan dirinya. Maka setan masuk dari pintu itu, setan berusaha menjatuhkan dia di bab riya, bab sum'ah, bab ujub. Ada orang mungkin susah dari masuk pintu itu. Cuman orang ini punya sifat buruk. Maka Allah setan masuk kepada dia dalam pintu tersebut. Fitahrish, membuat orang itu selalu berselisih dengan manusia dan yang lainnya. Maka setan menggoda manusia terus menerus. Sampai kapan? Sampai manusia di akhir hayat. Maka di akhir hayat dia akan lebih menggodanya agar orang ini mati dalam su'ul khatimah. Makanya yang terbiasa mengikuti godaan syaitan akan mudah terperdaya oleh syaitan di akhir hayat. Dan ini pernah kita kisahkan. Ya, ada seseorang selalu berbuat dosa dinasihati oleh anaknya. Sampai ketika di rumah sakit, di akhir hayat, ketika pengen wafat, anaknya menasihati. Akhirnya kata bapaknya, tolong ambilkan Al-Quran. Dikirain anaknya, bapaknya pengen baca Al-Quran. Ketika Al-Quran diambil, diludahi nama bapaknya. Dan beliau mengatakan, anak kafir, aku kufur dengan firman ini. Maka setan terus menggoda manusia ingin menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah, kalau seseorang tidak mendapatkan bantuan Allah, siapa yang bantu dia untuk melawan syaitan? Makanya maksiat ini salah satu dampaknya memutus hubungan dia dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Terputus. Dan itu penghinaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah apabila ingin menghinakan seorang hamba, diputus hubungan dia dengan Allah. Kalau dia diputus oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan berdoa kepada Allah. Dia tidak akan berzikir kepada Allah. Dia tidak akan bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan berharap kepada Allah.
dia tidak akan ingin beribadah kepada Allah dan yang lainnya, diputus hubungan dia dengan Allah. Maka kata Ibnul Qayyim, inna minat taufiq an yu'ana al-'abad wa inna minal khudlan an yuhalla bainahu wa baina nafsihi. Di antara tanda taufik seorang hamba dibantu oleh Allah. Kalau ada seorang hamba dibantu oleh Allah, itu tanda kebaikan. Karena kalau Allah ingin membantu seorang hamba, didekatkan hamba tersebut kepada Allah, dijadikan semua urusannya, tempat kembalinya adalah Allah Azza wa Jalla. Apabila dia meminta kepada Allah, apabila dia memohon kepada Allah, apabila dia takut kepada Allah, apabila dia berharap kepada Allah, dan seterusnya. Dijadikan Allah marja', tempat kembali, tempat berkeluh kesah. Lihat Ya'qub alaihi salam berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan keluh kesahku dan rasa sedihku kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dijadikan Allah marja', tempat kembali. Allah tidak menghendaki bagi dirinya tempat kembali kecuali kepada dirinya. Maka lihat subhanallah, sebagian hamba ketika dia sudah mendekati atau hatinya ada ketergantungan kepada selain Allah, diputus hal tersebut oleh Allah. Karena Allah tidak menghendaki hamba tadi tempat bergantung dan yang paling besar di dalam hatinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian ulama mengatakan, disebutkan juga oleh Ibn Rajab, kenapa Allah Ta'ala menjauhkan Ismail dari Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia lama tidak memiliki anak. Ya, sampai disebutkan oleh ahlu tarikh, dia memiliki anak ketika usia 60 tahun. Dikasih anak. Ketika dikasih anak, dijauhkan oleh Allah Ismail dengan Ibrahim. Kata para ulama, karena Allah tidak menginginkan di hati Ibrahim kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya anak itu dekat kepada Ibrahim alaihissalam, maka di dalam hati Ibrahim ada kecondongan terhadap anak. Maka Allah membersihkan hati Ibrahim dari kecondongan tersebut. Dan juga kata Ibn Rajab, kenapa ada hadithul ifki Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh sebagai pezina? Karena Allah tidak menginginkan di hati Nabi Muhammad SAW kecuali kecintaan kepada Allah semata, bukan yang selainnya. Maka kadangkala subhanallah, seorang hamba itu tidak lepas hidupnya dari satu kesulitan menuju kesulitan yang lain. Artinya kalau dilihat, dia selalu ditimpa musibah. Dia lepas dari satu musibah, pindah ke musibah yang lain. Dari musibah ini, pindah ke musibah yang lain. Padahal kita lihat orang itu tidak lepas dari ketaatan. Dan dia orang soleh. Mungkin salah satu hikmahnya Allah tidak menginginkan dari hamba tersebut kecuali selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Kalau seandainya dia dilapangkan, dia lupa sama Allah. Maka Allah menghendaki dia disempitkan agar dia selalu mengingat Rabbnya Azza wa Jalla. Maka lihat subhanallah, Allah memiliki cara tersendiri di dalam membuat hambanya selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nama Allah Al-Latif, yang maha lembut. Artinya Allah memiliki cara yang paling lembut untuk yang paling terbaik buat seorang hamba tadi. Ya makanya subhanallah, sekarang bagaimana seorang hamba diputus dia hubungannya dengan Allah. Maka kalau dia misalnya sulit, kepada siapa dia merengek. Sampai sebagian orang di puncak kesulitan enggan untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya keluar kalimat-kalimat kufur, Allah tidak adil, Allah jahat, Allah zalim dan yang lainnya. Na'udzubillah. Ketika orang ini sakit, kepada siapa dia berharap kesembuhan? Dan yang lainnya. Sedangkan hatinya enggak bergantung kepada Allah karena diputus harapan oleh Allah Azza wa Jalla. Qatiyah. Ya. Sedangkan di dalam doa, bahkan doa yang kita baca di dalam pagi dan sore hari, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan kau biarkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Ya, karena binasa dia kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Dan ini kerajaan milik Allah. Bumi Allah, langit Allah, rizki Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah.
dan semuanya tidak bergerak sedikit pun kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya, sedangkan dia diputus hubungannya dengan Allah, maka dia akan menjadi hina dina dan menjadi sempit. Dan Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, aku berikan dia kehidupan yang sempit. Kata Allah, "Wa may yu'rid an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami ikatkan dia dengan syaitan. Kalau dia tidak dekat sama Allah, pasti dekat sama syaitan. Kalau dia lupa sama Allah, maka syaitan yang menjadi pendampingnya. Fahuwa lahu qarin, maka dia menjadi teman dekatnya syaitan. Ya, na'udzubillah min zalik. Dan inti dari kita belajar khususnya aqidah, itu yang paling inti dan puncaknya quwwatu ta'alluq billah. Kekuatan seorang hamba ketika bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apabila seseorang memiliki hal tersebut, dia memiliki ketergantungan yang kuat kepada Allah, itu tanda akidah, keyakinan, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maksiat salah satu dampaknya memutus hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, antum lihat ya, di sini Ibnu Qayyim membawa kisah Adam alaihi salam dengan siapa? Iblis. Ini menunjukkan musara'atul insan, perseteruan dan peperangan manusia dengan iblis semenjak Adam sampai hari kiamat. Ya, dan lihat subhanallah, musuh kita syaitan tidak pernah tidur dalam menggoda kita. Tidak pernah istirahat di dalam menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dia selalu standby dan dia selalu berpikir bagaimana menjerumuskan anak Adam ke dalam api neraka. Ya, Allah Ta'ala subhanallah ya ikhwah, meninggikan derajat Adam alaihissalam. Nenek moyang kita Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal. Allah ciptakan dengan kedua tangannya, kemudian Allah berikan ilmu kepada Adam. Maka kata Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, seorang pengganti. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, para malaikat ketika Allah ingin menurunkan atau menjadikan seseorang di bumi sebagai pengganti, kata para malaikat, apakah engkau akan menjadikan di dunia ini orang-orang yang menumpahkan darah dan yang merusak? Kata para ulama, karena dahulu sebelum ada manusia di dunia, setan merusak dunia dengan bertumpah darah dan banyak berseteru. Ya. Maka ketika Allah ingin menjadikan Adam khalifah, dikira Adam ini sama seperti syaitan. Maka Adam berbeda dengan syaitan. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah, aku mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, bagaimana Allah mengangkat derajat Adam? Maka kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Adam. Maksudnya nama apa itu? Nama apa? Nama semua benda yang ada di bumi. Ya. Di bumi itu ada ini, ada ini, ada ini, sampai malaikat kaget. Ya, kok Adam tahu semua yang ada di bumi? Ya. Adam diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihat, ketika Allah ingin mengangkat derajat Adam, maka Allah mengangkatnya dengan ilmu. Maka seseorang apabila memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah dengan diberikan ilmu. Maka semua orang yang memiliki ilmu dan bermanfaat ilmunya diangkat derajatnya di dunia dan diangkat derajatnya di akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika malaikat mengakui keutamaan Adam alaihissalam, maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud menyembah Adam, tapi sujud memuliakan Adam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, lihat, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya.
kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan ilmu sampai malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam takriman atas perintah Allah untuk menghormati Adam alaihissalam. Maka kata Allah, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis disifati oleh Allah dengan dua sifat. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan sombong. Maka sifatnya iblis, dia enggan menerima hak dan sombong merendahkan orang lain. Maka mulai dari situ perseteruan antara iblis dengan Adam terjadi. Dari situ iblis berusaha untuk menggoda Adam sampai Adam jatuh di lubang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dan iblis berjanji kepada Allah akan selalu menggoda anak Adam sampai hari kiamat kelak. Ya makanya kalau seseorang dia mengikut iblis dan bala tentaranya, tidak secara langsung dia menghinakan dirinya. Kenapa? Karena iblis yang dihinakan oleh Allah dan berusaha menjatuhkan anak Adam di dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Ta'ala telah memuliakan Adam di hadapan malaikat. Maka kalau dia menjalani ketaatan, dia istiqamah dan yang lainnya, dia telah menempuh jalannya Nabi Adam alaihissalam. Namun apabila dia mengikuti iblis dan mentaati iblis, maka dia jatuh di lubang kehinaan. Maka dia akan menjadi hina. Ya, maka di sini dibawakan oleh Ibnul Qayyim kisah Adam, ya, karena orang yang mengikuti iblis dia memutus hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kata Allah, sesungguhnya syaitan ini adu, fattakhidhuhu aduwa. Setan ini musuh, maka jadikanlah musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengundang atau menarik pengikutnya untuk termasuk dari penghuni neraka. Ya makanya ya seseorang apabila dia terputus oleh Allah, dia pasti menjadi pengikut iblis dan pengikut syaitan. Kalau dia terputus hubungannya dengan Allah. Namun kalau dia selalu terpaut kepada Allah, maka dia telah memutus hubungan dirinya dari syaitan. Ya, dari syaitan. Makanya disunahkan, nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, kenapa kita di setiap aktivitas dianjurkan untuk menyebut nama Allah. Sebelum makan mengucapkan bismillah, masuk rumah mengucapkan bismillah, supaya banyak keberkahan, ada kaitan kita dengan Allah di dalam aktivitas. Ketika kita lupa membaca bismillah, siapa yang masuk? Ya syaitan masuk, akan merusak semuanya. Sampai subhanallah azzakumullah, hubungan intim seorang suami dan istri. Kalau misalnya dia tidak membaca doa ketika jima, maka syaitan masuk. Ya maka kalaupun menghasilkan seorang anak itu seperti syaitan. Ya nggak bisa diatur, bandel sama yang lainnya. Kenapa? Karena seseorang ketika berhubungan intim dia lupa untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika seseorang masuk rumah dia tidak mengingat Allah, tidak mengucapkan bismillah, syaitan berkata kepada kawan-kawannya, lakum mabit wal asya. Sini kalian, nginep di sini dan makan di sini. Tapi ketika seseorang mengingat Allah Azza wa Jalla, ketika masuk rumah maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wal asya. Jangan nginep di sini, jangan makan di sini. Tidak ada ikut campur syaitan di dalam urusan dia. Ya, urusan rumah tangganya, urusan dia dengan istrinya dan yang lainnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.